Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Pada kesempatan kali ini untuk anak kelas 11 TPM 123 RPL 1234, Bapak akan menjelaskan tentang tense, past tense yang sebelumnya di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang suggestion and overs. Dari beberapa penilaian yang sudah Bapak buat asesmennya, di sini sudah beberapa orang yang sudah Bapak kasih nilai ya, dan beberapa pernyataan dari kalian tentang materi suggestion and offers. Di sini contohnya di RPL 1, 11 RPL 1, 11 RPL 2 sudah Bapak kasih nilai semua. Jadi Bapak tunggu juga ini yang belum mengerjakan ya. Di kelas TPM juga, misalnya di TPM 1 di sini juga masih ada yang sudah mengikuti dan ada yang belum mengikuti ya. Karena banyak yang belum mengikuti, jadi Bapak belum bisa memberikan nilainya ya. Oke. Kita balik lagi ke materi yang hari ini, pengertian rumus dan contoh simple past tense. Jadi dari kalian pasti tahu ya apa itu simple past tense ya untuk kelas 11, karena di kelas 10 di SMP juga kalian pasti sudah pernah mendengar tentang simple past tense itu seperti apa. Jadi kalau kalian lupa, akan Bapak jelaskan lagi. Oke. Next, yaitu maksud dari simple past tense. What is simple past tense ya? Oke. Simple past tense it means kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau ya. Jadi untuk beberapa kalimat lampau dalam bahasa Inggris itu masuknya kategori past tense ya, dan telah berakhir di masa lampau juga. Jadi di sini kalau kalian menceritakan sesuatu dalam bahasa Inggris dan kejadian itu sudah terjadi, itu namanya simple past tense ya. Kalian harus menggunakan beberapa bentuk kata kerja bentuk kedua. Dan berikutnya di sini berbeda dengan past continuous tense, yakni menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau namun masih terjadi di masa sekarang. Nah, berbeda ya. Karena di sini sifatnya berkelanjutan atau continuous ya, yang disebut dengan continuous tense. Jadi kalau kalian menceritakannya kejadian yang terjadi di masa lampau tapi dampaknya masih terasa sampai sekarang, misalnya seperti itu masuknya ke past continuous tense ya, seperti itu. Nah, di sini ada rumus untuk simple past tense. Untuk membentuk kalimat simple past tense di sini kalian harus menyertakan subjek ya pastinya, dan ditambahkan verb kedua atau bentuk kata kerja kedua seperti itu, dan ditambahkan dengan objek ya, subjek, verb kedua, dan objek. Lalu dalam kalimat simple past tense tersebut, kata kerja yang digunakan merupakan bentuk kata kerja kedua. Jadi verb kedua itu maksudnya bentuk kata kerja kedua ya. Nah, di sini juga ada dua jenis ya kata kerja itu, yakni ada reguler, ada irregular. Jadi yang dimaksud reguler di sini itu yang beraturan ya. Kalau kalian tahu yang beraturan itu biasanya yang diakhiri dengan ed seperti itu ya. Nah, kalau yang irregular itu yang tidak beraturan. Tidak beraturan itu mungkin bentuknya tidak berubah atau malah berubah sama sekali ya, berubah. Misalnya kalau yang nggak berubah itu kayak kata kerja read, misalnya membaca ya. Bentuk pertama, kedua, ketiga itu tetap menggunakan read saja kalau bentuk kata kerja irregular dari read. Terus untuk regular verb di sini kalian tambahkan ed atau d ya, tadi sudah Bapak jelaskan di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Nah, kalau misalnya yang reguler untuk kata kerja keduanya, misalnya kalian lihat stay. Kalau telah tinggal ya, misalnya stayed ya.
karena ini reguler ya, tidak yang beraturan, jadi hanya ditambahkan ed saja. Terus misalnya bentuk kata kerja kedua dari memukul, punch menjadi punch, seperti itu. Play menjadi played, seperti itu ya. Touch menjadi touched, seperti itu, menyentuh. Nah, berikutnya ada past tense yang irregular verb. Untuk irregular verb itu di dalamnya to be, bentuk kata kerja keduanya itu sangat berbeda ya, yang tadi Bapak bilang yang sangat berubah ya, bentuknya itu berubah. Contohnya misalnya dari kalimat kata terbangun ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya kan awake menjadi awoke. Terus juga begin, memulai, menjadi began. Drink menjadi drank. Eat menjadi ate. Run menjadi tetap run bacanya, tetapi hanya penulisannya yang berbeda ya, seperti itu. Terus juga ada sebagian irregular verb yang memiliki bentuk kata kerja sama dengan bentuk kata kerja dasar. Contohnya meletakkan. Nah, ini yang tidak berubah tadi ya. Ini yang irregularnya tidak berubah. Jadi bentuk kata kerja pertama dan kedua itu sama. Misalnya ada meletakkan yaitu put menjadi put, membagi split tetap menjadi split, terus juga menyebarkan spread ya, tidak berubah juga. Mengatur set, terus memotong cut itu juga tidak berubah ya. Jadi berbeda dengan regular ya. Kalau irregular itu ada yang tidak berubah, malah ada juga yang berubah sama sekali, seperti itu. And then after that I will give you example what is simple tenses affirmative. That's the examples about the past tense positive ya. Ini untuk simple past tense kalimat yang positifnya. Contohnya di sini yang pertama ada Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Terus juga misalnya ada lagi she joined the English club class at school yesterday ya. Di sini ada artinya. Seperti itu. Misalnya Abdul went to Bali for holiday last Sunday, maksudnya minggu kemarin Abdul pergi ke Bali untuk berlibur. Terus juga she joined the English club class at school yesterday. Kemarin dia bergabung dalam klub bahasa Inggris di sekolah ya. Contoh kalimat positifnya seperti itu dari simple past tense-nya. Berikutnya contoh lainnya, last Monday Johnny got in an accident at the office. Senin lalu Johnny terkena musibah di kantor. Terus lagi contoh berikutnya, Jenny bought the laptops last night. Danny membeli laptop baru kemarin malam. Contoh berikutnya, they watched Dylan the newest movie at the cinema yesterday. Maksudnya kemarin mereka nonton film Dylan, film terbaru di bioskop ya. Di sini untuk contoh-contoh kalimat simple past tense yang kalimat positifnya. Ada pula di sini untuk yang kalimat negatif ya. Jadi rumusnya itu subject plus did plus not plus verb pertama ya. Atau subject to be yang menggunakan was dan were ya, itu termasuk dalam to be ditambahkan not ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, that the example simple past tense negative ya. Number one, contoh yang pertama, I did not sleep well last night ya. Contohnya seperti itu untuk penggunaan kalimat past tense yang negatif dengan menggunakan kalimat negatif yang tadi yang kita lihat rumusnya seperti itu. Kalau dimasukkan ke dalam kalimat itu akan menjadi seperti ini. Tadi artinya aku tidak bisa tidur dengan nyenyak tadi malam, seperti itu. Terus contoh berikutnya, Rani did not come to the office yesterday. Maksudnya
Rani tidak datang ke kantor kemarin. Adi did not win the English debate competition last month. Maksudnya Adi tidak memenangkan kompetisi debat bahasa Inggris bulan lalu ya. Perlu dicatat ya, ini adalah contoh kalimat past tense dengan bentuk yang negatifnya seperti itu. Jadi kalian juga harus memahami ya, ada yang positif, ada yang negatif. Contoh yang lainnya, Arif was not the smartest students in the class. Nah, ini untuk bentuk formula yang seperti ini atau rumus yang seperti ini. Subject plus to be, yaitu was, were plus not. Kalau kalian buat sebuah kalimatnya itu akan menjadi seperti ini. Arif was not the smartest students in the class. Dulu artinya ya, Arif bukan murid yang paling pintar di kelas. Contoh lainnya, she did not complete her task. Maksudnya, dia tidak menyelesaikan tugasnya. Many kids did not like the horror movie. Itu artinya banyak anak-anak yang tidak menyukai film horor. Ada pula yang dinamakan simple past tense interrogative. Apa itu interrogative? Ada yang tahu? Jadi untuk membentuk kalimat past tense interrogative itu rumusnya seperti ini. Did plus subject plus verb pertama, atau was, were plus subject. Perlu diketahui ya, kalau yang namanya interrogatif itu adalah yang menggunakan tanda tanya di setiap kalimatnya. Berarti kalimatnya adalah kalimat tanya seperti ini ya. That's the example, the simple past tense interrogative. Ini ada contohnya. Yang pertama, did you see my bag on the table? Apakah kamu melihat tasku di meja? Terus, did you student come to school? Maaf, did the student come to school? Apakah para murid datang ke sekolah? Artinya, did you sleep enough last night? Apakah kamu tidur dengan nyenyak kemarin malam? Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh hal yang ditanyakan yang berkaitan dengan kejadian kemarin ya. Itu namanya simple past tense interrogative. Nah, sini contoh lainnya. Did you deliver the pizza on time? Apakah dia did she deliver the pizza on time? Apakah dia mengantar pizza tepat waktu? Did they allow you to join their English club? Apakah mereka mengizinkan kamu bergabung ke dalam klub bahasa Inggris? Terus berikutnya, were you late to come to the office at 11 a.m. yesterday? Apakah kamu datang terlambat ke kantor jam 11 kemarin? Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, yang tadi untuk interrogatif. Oke, itu semua sudah Bapak jelaskan tentang simple past tense ya. Tadi ada past tense bentuk yang kalimatnya positif, ada yang negatifnya seperti apa gitu kan. Nah, ini ya, ini yang positif, terus ini yang negatif, formulanya seperti ini. Terus kalau yang positif yang tadi ya, formulanya seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya kalau simple past tense itu ada kalimatnya yang positif, terus ada yang negatif, ada yang interrogatif juga. Dari kata kerjanya juga ada yang ini yang positif ya, rumus kalimat yang positifnya seperti ini. Ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Yaitu kalau misalnya yang tidak beraturan itu yang ini, yang irregular verbs ya. Seperti ini. Kalau yang beraturan itu yang tadi, yang diakhirinya itu dengan ed setiap kata kerja bentuk keduanya. Nah, ini yang reguler seperti itu.
Oke, I think that's enough for explanation about simple past tense ya. Untuk tugasnya itu nanti minggu depan akan Bapak kasih tugasnya. Sebelumnya di sini kalian harus pahami dulu, kalau perlu kalian catat, boleh dicatat yang penting-pentingnya. Nah, nanti untuk tugasnya akan Bapak berikan di minggu yang akan datang seperti itu. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.